Selamat datang kembali untuk Leo di channel Tarot Miss M. Terima kasih banyak sudah ketarik lagi di video ini. Berarti memang bisa jadi energimu nyantol di sini. Ada sebagian atau sepenggal energimu yang akan terbaca di readingan kali ini. Di edisi bulan Oktober 2021, kita akan coba simak perjalanan cinta dari Leo. Tidak bisa resonate dengan semua Leo memang, sekali lagi bacaan ini bersifat umum, general, lalu energinya juga kolektif ya. Tidak semua Leo bisa akan resonate dengan video ini, sesuaikan dengan Sun, Moon, Ascendant, juga situasi dan kondisi kamu masing-masing ya Leo. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah memberikan dukungan kepada channel saya ini, Tarot Miss M, untuk lebih berkembang. Kalaupun memang masih ingin memberikan dukungan, silahkan. Saya juga mengucapkan terima kasih, sekaligus masih memohon bantuannya untuk terus setia di channel Tarot Miss M dengan bacaan-bacaan yang fokus seputar cinta, hubungan asmara, dan relationship. Klik dulu like, subscribe, kemudian komen. Jangan lupa ditonjok loncengnya supaya nanti kalau ada video terbaru, kamu adalah orang pertama yang bisa nonton. Oke? Ya, sekarang kita akan memulai dengan bacaan seputar cinta, perjalanan cinta untuk zodiak Leo di Oktober 2021. Karena ini energinya kolektif, bisa juga vice versa, kebolak-balik, bisa juga maju mundur. Sudah kamu rasakan energinya, sedang kamu rasakan, atau bahkan mungkin belum kamu rasakan sama sekali. Energinya pun juga bisa dirasakan sampai bulan November 2021 ya. Oke, kita langsung saja shuffle kartunya sambil fokus dalam diri kamu masing-masing Leo. Ini adalah perjalanan cinta Leo di bulan Oktober 2021. This could be the one. You've already met the romantic partner you seek. Sebagian Leo memang mungkin sudah menanti-nantikan atau mencari partner, mencari jodoh. Ceritanya begitu ya, yang terlihat di kartu ini. Memang sepertinya sebagian Leo itu ada yang mencari jodoh. Sudah menanti-nantikan jodohnya buat datang. Dan kayaknya alam semesta memberikan tanda nih untuk kamu Leo, bahwa dia akan segera datang. Atau mungkin ada seseorang yang sekarang lagi dekat dengan dirimu Leo, dan kamu masih ragu-ragu apakah memang dia ini adalah jodoh, apakah dia ini memang pasangan yang tepat ya. Ketika ada energi yang terbaca di sini, this could be the one, bisa jadi dia adalah orang yang selama ini kamu cari gitu ya. Oke. Kita akan coba lihat energinya, situasi dan kondisinya dari kartu tarot. Sudah ada yang jatuh. Ada Five of Swords, King of Pentacles, The High Priestess. Oke. Saya melihat di sini ada energi Leo yang sepertinya akan dipertemukan dengan seseorang pada saat yang tidak diduga-duga, pada saat yang sebenarnya tidak direncanakan sama sekali. Bahkan mungkin ada sebagian Leo yang tidak merasakan bahwa sudah bertemu sebetulnya dengan seseorang yang dicari selama ini. Itu yang terlihat di sini. Sosok di sini yang lebih dominan sepertinya ada energi maskulin. Dia ini ada juga sosok yang bisa dibilang cukup powerful, punya posisi sangat mapan saya melihatnya, dan juga dia ini orang yang cerdas, orang yang smart tapi misterius. Sebagian Leo sudah bertemu tapi tidak merasakannya, maksudnya nggak menduga kalau itu ternyata dia. Bahkan mungkin sebagian Leo juga sebetulnya sudah lama mengenal dia, ini yang saya rasakan.
Sekali lagi, ini bisa jadi dia ini adalah seseorang yang dekat dengan kamu, yang dia ini sudah mapan secara finansial, posisi pekerjaan, ya dia sudah mapan. Tetapi dia ini agak pendiam memang ya, dia tidak banyak bicara saya lihat Leo. Kamu mencari orang yang seperti itu kah? Dan sebenarnya kamu sudah bertemu sama dia. Kita coba lihat ya, lebih dalam lagi. Five of Swords. Ada sebuah situasi yang tidak diduga-duga di sini bertemunya dan tidak disangka-sangka. Ada Six of Pentacles. Oh, oke. Ada The Sun dan ada Five of Swords. Kalau tadi saya mengatakan bahwa ada sebuah situasi di mana Leo bertemu dengan seseorang ini, seseorang yang next, bisa jadi ini adalah orang yang tepat buat kamu, itu adalah pada saat ada terlibat satu aktivitas bersama. Aktivitas ini semacam aktivitas mungkin berbagi sedekah gitu ya. Aktivitas yang berhubungan dengan komunitas. Saya rasa begitu, aktivitasnya ini bareng. Untuk itulah kenapa di sini terlihatnya adalah kamu akan bertemu dengan seseorang. Leo bertemu dengan seseorang yang sudah dikenalnya lebih dulu, lalu akan semakin lebih mengenal atau lebih sering bertemu itu pada saat melakukan aktivitas bersama atau kegiatan komunitas bersama. Kalau energinya dia itu adalah maskulin dengan posisi kedudukan, jabatan, pekerjaan yang sudah mapan, sudah struggle secara finansial, saya melihat ini adalah harapan yang, ya, kamu melihat dia seperti itu. Kamu melihat dia itu orang yang memang mapan. Apakah mungkin ya, kamu yang mungkin perasaanmu tidak seperti atau tidak sepadan dengan dia, akan bisa bersanding dengan dia. Intinya kamu melihat dia itu seperti seseorang yang bercahaya gitu, seseorang yang amazing, wow, dan kamu nggak merasa sebenarnya sepadan untuk bisa ya, jangankan jadi pasangan seumur hidup gitu ya, jadi pacarnya atau dia naksir kamu aja, kamu kayaknya nggak ada kepikiran sampai ke sana, tidak ada khayalan sampai ke sana. Tetapi setiap kali kamu dan dia bertemu, itu ada rasa suka, ada rasa bahagia yang dia bawa terhadap kamu, Leo. Karena dia ini orangnya pendiam, dia ini orangnya misterius gitu ya, dia tidak banyak bicara, tapi dia smart, dia charming. Saya rasa ada sebagian Leo yang memang benar-benar sangat ragu-ragu akan memulai komunikasi, akan memulai obrolan aja bingung gitu loh. Karena memang ini orang yang sering bertemu denganmu ini Leo, saya merasa dia ini memang cukup pendiam. Kamu tuh agak canggung jadinya kalau mau ngobrol sama dia gitu. Ya. Kamu suka bingung cari bahan obrolan apa ya, tema apa ya yang enak diajak ngobrol sama dia gitu, diobrolin sama dia tuh tema apa. Kamu tuh suka masih mencari-cari. Itu yang saya lihat di sini dan saya rasakan. Oke, kita lihat lebih dekat apa yang mungkin akan bisa terjadi di waktu yang terdekat ya. Ada Judgment, kemudian Eight of Pentacles, dan ada Two of Wands. Oke. Di pertemuan yang tidak diduga-duga, kemudian sama-sama melakukan sebuah aktivitas ya, yang saya lihat sebuah aktivitas yang bisa dibilang bersama-sama dengan komunitas yang sama, kegiatan yang sama, aktivitas yang sama, seperti itu. Sepertinya dari hal-hal yang itu justru akan menimbulkan apa ya, sebuah kebersamaan, sebuah jalinan atau sebuah ikatan yang mungkin masih belum terlihat gitu. Kalau misalnya kamu terlalu sering melihat dia berbuat baik, atau dia terlalu sering melihat kebaikan-kebaikan kamu dalam suatu aktivitas bersama ini, saya merasa akan ada faktor kedekatan yang lebih.
Saya rasa memang akan terjadi faktor kedekatan yang lebih. Di mana kedekatan yang lebih itu nanti bisa saja akan terjalin sebuah hubungan perlahan tapi pasti. Di situ ada Eight of Pentacles. Jadi memang nggak bisa buru-buru ya. Semuanya membutuhkan proses. Ada sebab, ada akibat. Ketika dia melihat kamu banyak berbuat baik, atau sebaliknya, kamu melihat dia terlalu banyak berbuat baik, melakukan aktivitas bersama, ini lama-lama akan terjadi sebuah ikatan yang kadang-kadang tidak bisa diungkapkan gitu ya. Perlahan tapi pasti hubungan itu akan berjalan, perlahan tapi pasti hubungan itu akan terbentuk dengan sendirinya, dan akhirnya salah satu di antara kalian harus memutuskan sesuatu. Itu yang saya lihat, ada Two of Wands. Di situ ada sebuah komunikasi juga yang saya lihat, komunikasinya ini justru mengarah ke masa depan. Mungkin ada obrolan yang mengarah ke sana. Bagaimana cara kamu memandang masa depan, bagaimana cara dia untuk melihat masa depan. Hal-hal yang seperti itu, apa yang dia inginkan untuk membina sebuah hubungan, bagaimana pandangan kamu, bagaimana pandangan dia dalam sebuah relationship atau hubungan. Kayak gitu, ini lebih ke sana sih. Jadi ada sebuah obrolan yang cukup intens saya lihat. Ya, obrolan ini bahkan bisa jadi obrolan yang TikToknya itu enak. Nggak seperti di awal hubungan yang kamu melihat dia itu pendiam. Kamu sampai bingung mau mencari topik obrolan apa dengan orang ini atau dengan dia gitu kan. Ini sudah mulai cair nih, bahkan sudah mulai berbicara ke yang lebih jauh. Tapi masih dalam tahap obrolan aja ya. Saya masih belum melihat dan belum merasakan energi ada ikatan atau ada penyatuan gitu. Tapi kalau ditanyakan apakah dia ini adalah calon yang pas buat kamu, jawabannya energinya di sini this could be the one. Bisa jadi dia memang orang yang selama ini kamu cari dalam hubungan romantisme ya. Kita akan coba lihat lebih dalam lagi. Bagaimana sebenarnya nanti situasi ini akan berakhir atau ujungnya kemana sih gitu ya. Kita akan coba lihat dari kartu tarot. Sebuah situasi ini akan berakhir ke hubungan yang seperti apa. Oke. Ada Nine of Cups. Ada The Magician, The Empress, Five of Pentacles, dan yang terakhir ada King of Pentacles. Ya, sebenarnya hubungan ini nanti akan mengarah kemana? Kalau dilihat dari kartu yang saya keluarkan di sini ada Nine of Cups, ada The Magician, kemudian ada The Empress. Sebenarnya ini adalah sebuah kartu yang bagus karena ada sebuah kondisi yang dimana sama-sama saling nyaman di antara kamu dan dia. Dia juga nyaman bersamamu, kamu juga nyaman bersama dia. Potensi atau segala rasa itu sebenarnya ada dalam diri. Tetapi next, saya sepertinya melihat akan ada sebuah keterbukaan. Kamu misalnya bisa manja-manja sama dia. Dia juga akan manja-manja sama kamu. Kayak gitu. Akan menunjukkan beberapa sifat asli atau karakter aslinya dia. Bahkan juga sebaliknya, kamu pun juga akan menunjukkan karakter aslimu terhadap dia. Udah nggak malu-malu lagi gitu loh. Udah nggak malu-malu lagi. Memang untuk ke arah penyatuan saya melihat akan ada sedikit perjuangan ya. Akan ada sedikit perjuangan karena di sana ada energi seseorang yang sekali lagi mungkin berhubungan dengan ini. Karena di sini ada dua King of Pentacles. Bisa jadi ini adalah orang tuanya. Ada sosok maskulin yang lebih tua yang dia ini cukup berwibawa, cukup ya mungkin dari sisi ekonomi memang sangat mapan gitu ya. Mungkin bisa jadi orang tuanya dia.
atau orang tuamu. Intinya begitu. Untuk bisa menyatukan hubungan kamu dan dia itu akan ada butuh perjuangan di sini. Five of Pentacles. Butuh perjuangan kamu dan dia. Ya, untuk bisa menyatukan itu. Tetapi dari sisi semuanya memang sama-sama nyaman. Dari sisi perasaan udah tercurah semua, udah saling terbuka gitu kalian ini. Coba apa yang harus dilakukan dalam situasi dan kondisi ini ya. Kita coba lihat jawabannya. Dalam situasi dan kondisi ini apa yang harus dilakukan? Kita akan cari jawabannya bersama-sama. Karena ternyata next ke depannya ini cukup mesti butuh perjuangan ya, struggle ya. Oke, kita coba ambil satu kartu. Be assertive. Harus tegas. Butuh ketegasan di sini guys. Jadi untuk kamu dan dia, entah kamu entah dia butuh ketegasan. Jadi kalau memang sudah sama-sama nyaman, sudah sama-sama saling terbuka, sudah sama-sama saling memahami, bahkan saya melihat ada beberapa waktu kalian menghabiskan waktu bersama gitu ya. Lebih intens lagi pertemuannya. Ini harus tegas. Karena dari semua kartu ini, itu tidak ada seperti saling menyatakan. Tidak ada kejelasan dalam hubungan kamu dan dia. Kamu dan dia hanya bertemu, hanya ngobrol, hanya berjanji di tempat yang sama, kemudian hanya curhat. Ngobrolnya panjang lebar tapi status hubungannya tuh nggak ada. Nggak saya lihat gitu. Nggak saya lihat. Memang di sini ada obrolan masa depan. Mungkin masa depan itu pandangan masing-masing ya. Misalnya pertanyaan, kamu memandang masa depan itu seperti apa sih? Kamu memandang keluarga itu seperti apa sih? Hal-hal yang seperti itu. Tetapi tidak ada pernyataan bahwa kita jalan bareng, kita bersama, kita pacaran, kita serius, enggak ada. Oke, jadi butuh ketegasan ya. Butuh ketegasan dari dirimu atau dari dia. Unlikely. Ada sebuah situasi yang mungkin ini tidak seperti kelihatannya. Nah, jadi hati-hati juga. Kalau kamu tidak tegas di awal, kamu tidak akan tahu sebenarnya mau dibawa kemana hubungan kamu berdua ini. Jadi yang paling penting di sini adalah selain bersikap tegas ya, dari awal harus dijelasin dulu sebenarnya kita mau ke arah mana. Ya, agar nanti sebuah kondisi yang seperti ini itu tidak terjadi. Sebuah situasi yang unlikely itu tidak terjadi. Biar semuanya clear di awal, biar semuanya jelas di awal, ya. Coba segera saja dijelaskan hubungan kamu dan dia. Sekali lagi ini mungkin tidak resonate dengan semua Leo ya. Kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja, Leo. Kalau memang ini adalah energimu, berarti ya mungkin yang ketarik di sini. Tetapi kalau nggak resonate berarti ini bukan energimu. Sesimpel itu aja. Oke, ambil yang resonate-nya saja dan tinggalkan yang tidak. Satu kartu lagi saya akan coba ambil. Trust, percaya. Ya. Di sini ada assertive, ada unlikely, ada trust. Ketegasan memang harus diambil sejak awal. Kejelasan hubungan itu bisa diambil sejak awal, bisa dijelaskan sejak awal agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman ya. Kalau kesalahpahaman itu kan bisa-bisa nanti menghancurkan kepercayaan juga. Itu yang saya lihat di sini, yang saya rasakan. Jadi kalau ternyata hubungan yang dibina ini ternyata nggak jelas, akhirnya ya nggak bisa percaya. Nggak bisa dipercaya juga. Kamu nggak percaya dia, dia pun juga nggak akan percaya kamu. Kehilangan kepercayaan dari siapapun juga. Karena saya melihat di sana ada King of Pentacles ya, itu sudah jelas. Ketika nanti hubungan kalian itu akan disatukan, akan butuh sedikit perjuangan dari energi seseorang yang lebih tua dan energinya maskulin, dia sangat mapan. Oke. Jadi dijelaskan, diselesaikan dulu masalah kamu dengan dia atau kejelasan hubungan kamu dan dia, baru kemudian ke tahap selanjutnya. Seperti itu ya, Leo. Baik, ini adalah bacaan untuk Leo, perjalanan cinta Leo di sepanjang Oktober 2021. Tidak bisa resonate dengan semua,
Sesuaikan saja dan mohon bantuannya untuk di like, subscribe, komen, dan juga ditonjok loncengnya. Mohon maaf kalau banyak kata-kata saya yang kurang berkenan ya guys. Kita ketemu di readingan selanjutnya.